Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin membahas topik terkait bagaimana cara membantu leadership training yang ditunjukkan kepada siswa di bangku SMA. Jika kita adalah seorang trainer tunggal, tentu kita berkewajiban penuh atas berjalannya kegiatan pelatihan tersebut. Ketika kita tidak bisa menghandle kegiatan pelatihan, maka pelatihan tersebut tidak akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan baik oleh trainer sendiri maupun oleh peserta pelatihan. Untuk itu, penting bagi kita mempersiapkan pelatihan dengan matang sebelum pelaksanaannya. Ketika pelaksanaan atau delivery training dimulai, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan first impression yang baik kepada audiens. Kenapa? Karena first impression penting bagi audiens, apakah mereka tertarik dan akan menyimak kegiatan pelatihan atau tidak. Oleh karena itu, buatlah first impression yang baik di depan audiens. Selain first impression, dalam penyampaian materi pelatihan perlu diperhatikan mengenai komunikasi efektif. Nah, apa saja prinsip komunikasi efektif yang harus kita perhatikan sebagai seorang trainer? Yang pertama, clarity. Di sini kita harus menyampaikan informasi kepada audiens dengan jelas agar audiens dapat memahami apa yang kita maksud. Yang kedua, conciseness. Informasi harus dilakukan dan disampaikan dengan ringkas, namun tetap fokus pada poin yang ingin kita sampaikan. Cara penyampaiannya tidak boleh berlebihan dan membingungkan pendengar. Yang ketiga, concreteness. Pesan yang disampaikan haruslah konkret, sehingga audiens dapat memahami dengan jelas apa yang kita maksud. Yang keempat, correctness. Pesan yang kita sampaikan harus bebas dari kesalahan tata bahasa, sehingga mudah dimengerti oleh penerima pesan atau audiens. Yang kelima, koheren. Komunikasi haruslah masuk akal, semua pesan ataupun informasi yang diberikan sesuai dengan topik pembicaraan utama kita. Yang keenam, completeness. Pesan harus disampaikan secara lengkap, sehingga penerima pesan ataupun audiens mengetahui maksud dan tujuan dari pesan yang bersangkutan. Yang terakhir, courteousness. Komunikasi yang dilakukan dengan sopan, ramah, dan terbuka tanpa ada sesuatu yang terselubung di dalamnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi, hari ini kita akan mengadakan pelatihan ya. Jadi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Utami Liandini dan hari ini saya akan memberikan pelatihan terkait leadership kepada teman-teman semua. Nah, pasti teman-teman semua udah familiar ya sama kata-kata leadership. Jadi, ada yang bisa menjelaskan tidak kepada saya apa itu leadership? Silahkan tunjuk tangan buat yang tahu. Nggak perlu malu, karena di sini cuma ada kita kan? Ini kalau misalnya nggak mau, saya tunjuk ya. Oke? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Terima kasih. Siapa namanya? Utami. Ya, terima kasih Utami. Baiklah, apa ada lagi yang ingin mengajukan pendapatnya? Silakan ajukan tangan. Oh ya, silakan. Namanya siapa? Dini. Oke, silakan. Oke, terima kasih Dini. Jadi benar ya apa yang disampaikan sama temannya tadi, bahwasanya kepemimpinan itu adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar dapat mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama. Jadi teman-teman ini udah mulai ini ya, generasi milenial, dan otomatis kriteria pemimpin idealnya juga pasti berbeda dari kriteria pemimpin di zaman ibu kita. Nah, apa aja sih kriteria pemimpin di era milenial untuk orang-orang seperti kita sekarang? Nah, apakah ada yang tahu? Silahkan sampaikan pendapatnya. Ini nggak ada yang mau, kalau nggak mau nanti saya tunjuk ya. Ini yang baju biru silahkan jawab. Kira-kira tipe kepemimpinan yang kamu mau itu seperti apa? Baiklah, terima kasih. Apakah ada yang ingin mengajukan pendapatnya lagi? Tidak gaptek teknologi. Ada lagi? Cerdas, bertanggung jawab. Ya, ini banyak banget ya yang mengajukan pendapatnya terkait kepemimpinan ideal. Nah, jadi menurut teori, apa aja sih kriteria kepemimpinan ideal buat generasi milenial? Yang pertama itu ada digital mindset.
Buat kita generasi milenial kan pasti dikit-dikit teknologi, apapun yang mau kita lakukan pasti kita akan berbasis teknologi. Nah, oleh karena itulah pemimpin di era milenial buat kita sekarang pasti adalah seseorang yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Ya enggak? Kalau misalnya pemimpin kita nggak ngerti apa-apa, misalnya kita mau ngirim berkas lewat WA, dia nggak ngerti, pasti susah kan? Nah, makanya jadi pemimpin di era sekarang itu emang harus jago teknologi. Nah, selanjutnya itu kriteria kedua adalah observer dan pendengar yang aktif. Nah, ada yang tahu nggak pendengar aktif dan observer itu apa? Ini silahkan. Ya, benar sekali. Jika observer itu berarti pemimpinnya memperhatikan anggotanya, memperhatikan lingkungannya. Sedangkan kalau pendengar yang aktif berarti dia memberikan feedback dan bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh anggotanya dengan baik dan benar. Nah, kriteria selanjutnya itu adalah agile. Nah, agile ini merupakan kemampuan seseorang untuk melihat peluang. Bisa juga dikatakan bahwasanya agile ini merupakan orang yang open-minded. Nah, kalau kita sekarang kan benar-benar menuntut orang untuk open-minded ya. Open-minded berarti orang itu bisa menerima perubahan dan mampu mengajak anggotanya ataupun bawahannya untuk menerima perubahan tersebut. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Mungkin ada yang kurang paham gitu kan? Jadi mau bertanya silahkan. Ini nggak ada yang mau bertanya? Wah, berarti ini udah pada paham semua ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kriteria selanjutnya, yaitu ada inklusif. Nah, maksud dari pemimpin yang inklusif ini, pemimpin harus bisa mendengarkan dan menghargai semua pemikiran, semua pendapat dari anggota terkait tujuan organisasi. Nah, kriteria selanjutnya yaitu berani berbeda dan juga pantang menyerah. Kriteria tersebut ditujukan untuk menggambarkan mengenai kepemimpinan ideal di era sekarang itu seperti apa. Gimana? Apakah sudah paham, teman-teman? Kalau misalnya mendengarkan materi kayaknya agak membosankan ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi games. Untuk ketentuannya itu silakan teman-teman membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 orang. Kemudian saya telah menyediakan alat-alat di sebelah sana. Jadi silahkan kita menuju ke sana. Jadi nanti teman-teman satu kelompok ada 7 orang ya berarti. Nah, 6 orang itu bertugas untuk mengikat tali di pinggangnya, kemudian bersama-sama memasukkan paku yang tergantung ke dalam botol. Nah, pilihlah satu orang di antara kalian yang dipercaya untuk memandu kalian yang akan mengatakan dan memberikan instruksi agar paku tersebut bisa masuk ke dalam botol. Nah, selamat kepada kelompok 2 karena udah menang games. Jadi, silakan berkumpul lagi ke tempat duduknya yang semula. Kita review terkait games ini. Jadi, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari games tersebut? Silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan kami. Ya, benar. Jadi, kesimpulan dari games tersebut terlihat kan seorang pemimpin itu harus berdasarkan kepercayaan dari anggotanya. Kemudian dia juga pantang menyerah, yaitu pantang menyerah untuk memberikan instruksi kepada teman-temannya. Kemudian dia juga bersifat observer dan pendengar yang aktif, yaitu mereka mendengarkan keluhan-keluhan dari teman-temannya. Rasanya ini nggak sesuai, maka dia akan mencari mana yang harus mundur, mana yang harus maju, gitu kan. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah mendapatkan gambaran terkait bagaimana seorang pemimpin dan leadership yang baik? Baiklah, harapannya teman-teman bisa mendapatkan informasi dan ilmu dari pelatihan ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya leadership kepada sebuah tim ataupun sebuah organisasi, tapi juga kepada diri sendiri. Di mana leadership atas diri sendiri, yaitu kita memastikan bahwasanya kita tidak gagal dalam menjalani kehidupan kita. Sekian pelatihan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.